Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadhana syahrun mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur hanyalah teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim senantiasa menitipkan kepada kita hati yang bersih, melebihi dari bersihnya pakaian yang kita pakai malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, Ya Ghaffar, Ya Ghafurur Rahim, senantiasa mengampuni seluruh dosa-dosa kita di Ramadan ini. Dosa yang kita lakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, di kala waktu yang sunyi, dalam keadaan yang sendiri, dalam kamar yang sendiri, seakan-akan tiada orang yang mengetahui, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikannya. Maupun dosa yang kita lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja yang terjadi di antara kita, bahkan semoga Allah mengampuninya. Maupun dosa yang kita lakukan secara sekali maupun berulang-ulang kali, kemudian kita ingat kepada Allah, istighfar, mohon ampun kepadanya, dan syaitan tidak rela kepada hamba Allah yang kembali kepadanya, sehingga hamba tersebut terjerumus pada dosa yang sama dan terulang. Semoga Allah juga mengampuni dosa-dosa yang sama dan terulang ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini doa sudah lengkap ya. Insya Allah beberapa saat kemudian kita saling berwasiat kebaikan, ikhlas ya. Insya Allah 10-15 menit ke depan. Baiklah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini sudah nyampe malam ke-17 ya. Alhamdulillah, firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan yang di dalamnya itu Allah turunkan Al-Qur'an. Maka subhanallah, jamaah ini luar biasa. Tadi saya berangkat dari Sukodono itu hujan deras sama seperti ini ya. Sama hujan deras. Minimal kalau ada hujan seperti itu ada 3 doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu biasanya umum, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah manfaat pada hujan yang Engkau karuniakan turun pada saat ini. Kemudian kalau hujan itu diiringi dengan angin yang kencang, bahkan saking kencangnya terkadang ada pohon-pohon yang di samping jalan itu jatuh atau roboh, maka itu ada doa lagi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, singkirkan musibah ini dari kami dan jauhkan, jangan menimpai kami. Itu biasanya kalau pawang hujan itu hafal doa itu, hafal Allahumma hawalaina wala alaina. Cuman ritualnya ditambahi, bawa kenuh kemudian pakai bunyi-bunyian diputar-putar. Nah itu sinkretisme, mencampur adukan antara hak dengan batil. Padahal wala talbisul haqqa bil batil. Jadi berdoa kepada Allah ya berdoa saja kepada Allah, tidak minta bantuan lain kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Agar apa yang kita ikrarkan dalam setiap Fatihah di sholat kita minimal 17 kali sehari semalam, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kemudian doa hujan yang ketiga, ketika hujan itu disertai lagi dengan petir yang bersahutan di sana sini, maka ada doa lagi. Ini biasanya anak-anak yang hafal ini, Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Jadi malaikat saja itu sampai takut kepada Allah karena ciptaan petir kilat ini subhanallah menyambar seperti itu. Apalagi kita yang
yang manusia makhluk biasa yang punya banyak salah dan dosa ini. Maka saudaraku sekalian, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan seperti ini Islam itu sudah ngatur luar biasa. Semua itu berdasarkan dengan ilmu, ya, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Beda dengan anak-anak sekarang, kadang pertanyaan itu aneh-aneh tentang Ramadan, ya, tentang puasa misalnya. Ustaz, gimana hukumnya kalau healing jalan-jalan di siang hari kemudian kesandung paving, marunung jelungkup, tiba-tiba jelungkupnya itu masuk ke rumah makan Padang. Wah, ada saja, ya. Jadi Ustaz, gimana ngincipi makanan atau minuman itu boleh? Boleh, yang penting enggak satu gelas es degan, macam-macam. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu memperbolehkan, memang ada sebatas di lidah saja kemudian dibersihkan kembali. Maka Bapak Ibu sekalian, Islam itu luar biasa. Jangankan urusan hujan, urusan pemerintahan, urusan kebaikan apapun itu ada doa dan Allah dan Rasulullah itu mencontohkan bagaimana kita selaku umatnya itu benar-benar bisa mendekat kepada Allah melalui segala macam entitas yang kita miliki, melalui segala macam hikmah yang luar biasa yang Allah titipkan pada tiap manusia itu beda-beda. Ada orang yang mendekat kepada Allah itu melalui hobinya. Ada orang yang mendekat kepada Allah itu melalui pendidikan dan lain sebagainya di pekerjaan misalnya. Terutama di Ramadan ini yang saya sampaikan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-Quran ini jangan sampai tertinggal, terutama harus meningkatkan kualitas bacanya, tadabburnya itu di Ramadan ini. Kalau sekarang malam 17 berarti minimal ya sudah sampai 17 juz. Nah, itu minimal. Nah, dalam ketipe koyoane jek tutup juz 8. Ya, berarti masih hutang separuh. Ya Allah, saya berazam, berniat dengan sungguh-sungguh harus lebih baik Ramadan kali ini. Ramadan kemarin, tahun kemarin, ya Allah, saya kepingin khatam sekali saja. Ternyata kesibukan dunia itu benar-benar tidak ada ujungnya. Semakin diminum itu laksana minum air laut, semakin haus. Semakin dikejar pun tidak ada tepinya, tidak ada ujungnya. Saya baca Al-Quran cita-cita sekali khatam dalam satu Ramadan, ternyata nyampe juz 12 besok sudah takbiran. Jadi tidak nutup, ya Allah. Ramadan kali ini bismillah ya Allah. Walaupun saya ketip-ketip tutup juz 10, tak salib bismillah. Itu mulai biasanya nek kepin khatam satu juz itu 10 lembar rata-rata. Berarti tiap hari habis sholat 5 waktu 2 lembar. Ya paling tidak itu 15 menit 20 menit lah. Tartilnya begitu pelan-pelan dibaca. Insya Allah selesai satu hari 1 juz, sehingga 30 hari itu sudah sekali khatam. Ya, jadi berazam dulu yang pertama, tekad niat dalam hati, bisa bismillah begitu. Ini dikejar ketertinggalannya. Kalau saya insya Allah nyampe juz 19, jadi dua investasi 2 juz misalnya. Nek beleset dia malas itu jadi dua titik. Nanti nak malas ya kesalip lagi. Apalagi mau malas tambah kesalip lagi. Begitu biasanya. Yang kedua, nek kepingin panjenengan bisa target itu tercapai, mari sholat subuh misalnya. Begitu buka Android, kalau bacanya di sini lebih mudah, di mana-mana bisa ya. Itu nek WA masuk, itu gak usah dijawab dulu. Nek sekali jawab, untuk merantak pembelian yang jaluk jawab. Apalagi buka TikTok, scroll terus suruh bablas ujung-ujung setengah pintu. Ya wis tahan dulu 15-20 menit, 2 lembar selesaikan. Insya Allah kalau itu, insya Allah nanti dikasih istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan ikhtiar kita itu. Kenapa itu penting? Zaman sekarang rahimahullah, ada hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan 2 perkara di mana dengan kalian berpegang teguh pada 2 perkara ini, niscaya tidak akan tersesat selamanya. Apa 2 perkara itu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka betul-betul Al-Quran ini harus kita pedomani. Ya, kalau misalkan Al-Quran ini kan kalau dari sisi bacaannya, dari lughahnya itu ayat Qur'anan, masdarnya itu artinya bacaan. Maka ya harus kita baca karena haknya memang dibaca. Tapi ditingkatkan kemudian membaca, kemudian dilirik sebelah kirinya ada terjemahannya, atau di bawah tulisan Arabnya itu ada terjemahannya. Ya Allah, tahun ini saya kepingin sholat itu tahu maksudnya. Sudah sekian puluh tahun saya Al-Fatihah baca ini, ternyata ini anak saya itu tidak tahu maksudnya, artinya Al-Fatihah. Ya, sampai Hamidum Majid tahiyat akhir itu ternyata tidak ngerti karepe. Nah, ini berazam ditingkatkan. Ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu terprovokasi dengan hal-hal yang tinggalan masa-masa lalu, ayah-ayah nenek moyangnya yang zaman-zaman dulu. Jadi memang ada korelasinya ketika Islam masuk ke Nusantara ini, ya, ada namanya si Snorogroni. Dia itu lahir tahun 1857 di Nederland sana. Itu lahir dari pasangan pendeta dan biarawati, J.J. Horgronya dan Anna Maria. Saking pinternya si Snook ini, dia akhirnya kuliah di Arab Saudi. Karena Arab Saudi tidak boleh orang kafir masuk, akhirnya dia epok-epok, tanda kutip, pura-pura masuk Islam. Sehingga dia belajar Quran, dia belajar hadis di situ, menghafal luar biasa, ya. Kemudian singkat cerita, dia berubah nama jadi Abdul Ghafur, dan dia sebagai misionaris diutus oleh Nederland, oleh Belanda ke Serambi Mekah di Aceh sana. Maka dia pakai jubah putih-putih, pakai sorban, hafal Al-Quran, hadis sudah luar biasa, newes, ya. Kemudian dia di situ, tapi tujuannya memprovokasi, memecah belah. Contoh kasus dengan Al-Quran misalnya, dia mengatakan di sebuah buku sejarah karangan Insinyur Pura di Sastra, dia langsung meneliti dari perpustakaan di Nederland sana. Ternyata di dalam literasi yang dia dapatkan itu dia mengatakan misalnya menghormati Al-Quran itu taruh di tempat yang paling atas di antara buku-buku yang ada di rumah. Boleh seperti itu, boleh. Tetapi tujuan si Snook itu beda. Ketika Al-Quran ditaruh di atas buku yang paling atas, cara menghormatinya katanya agar anak-anak kecil itu 20-30 tahun yang akan datang itu tidak bisa ngiyuk Al-Quran, nggak bisa ngaji Al-Quran karena tempatnya tinggi dan tidak terjamah. Apalagi nggak lama nggak dipegang, kemudian debu menempel tebal di atas. Itu kejadian real bahkan di buku-buku atau perpustakaan-perpustakaan di sekitar kita. Jadi tidak sebatas itu menghormati Al-Quran itu, tapi ya luar biasanya ya harus kita membacanya, mengkajinya, mentadaburinya, sama kita melaksanakannya. Itu satu-satunya cara terbaik untuk kita menghormati Al-Quran. Tidak sebatas menghormati hanya secara fisik, menaruh di bagian kitab yang paling atas di rumah atau perpustakaan kita. Kemudian yang kedua, dalam perpustakaan itu di buku Insinyur Pura di Sastra itu, sejarawan Indonesia, dia mengatakan contoh menerjemahkan di surah Al-Baqarah ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan berilah kabar gembira kepada mereka orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kata si Snook ketika ceramah di Serambi Mekah sana, orang-orang awam itu mendengarkan, ini loh Allah yang berfirman, cukup beriman, beramal solih, percaya Allah, gak nyakiti manusia, baik sama tetangga, saling membantu, sudah kita dapat surga. Berarti tidak usah sholat di sini, tidak disebutkan, tidak usah zakat di sini karena tidak ada disebutkan oleh firman Allah. Ini firman Allah, ini Al-Baqarah ayat 25. Oh, itu yang bicara surbanan pakai baju jubah dari Arab sana, tuanku Haji Abdul Ghafur langsung terprovokasi sampai hari ini. Ya, sampai hari ini terkadang orang itu ada yang punya anggapan yang penting Islam gak menyakiti orang lain, sudah jalan. Bagaimana mungkin dia bisa menuju Allah dengan baik kalau tidak menjalankan rukun Islam dengan baik sebagai orang Muslim? Nah, rukunnya itu kan ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji.
Rukun itu bagian definisinya, bagian dari ibadah kita. Jika tidak dilaksanakan, maka ibadah kita tidak sah. Salah satu rukun sholat itu ada Al-Fatihah di situ. Ketika Anda baca, maka sholat kita tidak sah. Begitu juga rukun Islam ini, bagaimana orang mengaku dia dekat kepada Allah, paham keislamannya, tapi ternyata dia tidak menapaki tahapan-tahapan rukun Islam, rukun iman itu. Maka saudara sekalian, rahimakumullah, ini penting kiranya di Ramadan ini, mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai sumber cahaya hidayah dalam hati kita, sehingga dengan begitu menerangi segala macam aktivitas kehidupan kita nanti. Ada 3 poin yang saya sampaikan singkat bagaimana cara kita menyikapi Al-Quran. Yang pertama tasdik. Tasdik itu membenarkan. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini itu kitab ya tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran, ya, dan jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, tartil. Kita membacanya dengan tartilan, warattilil Qur'an tartilan. Bagi saudara sekalian saat ini sing taksimnya masih kurang bagus, Ramadan yang lalu juga malah belepotan. Oh, semakin bagus untuk Ramadan ini. Berazam kepada Allah, minimal Al-Fatihah itu benar. Minimal baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, Allah, tanpa melibatkan bertemunya 2 bibir atas dan bawah. Allah. Mbak Allah, Allah. Ya. Bagaimana mungkin zat yang selama ini menjamin rezeki dan kehidupan kita menyebutnya salah, masih salah. Kita memanggil nama teman kita saja, kalau salah memanggil itu jadi masalah. Apalagi memanggil istri kita namanya salah, itu jadi masalah. Nah, lu bapak-bapak tambah tertawa. Ya, jadi tasdik, tartil, kemudian taklim yang ketiga, mengajarkan. Anak-anak dikumpulkan, istri dikumpulkan. Ayo sini, taksin Al-Quran, baca Al-Fatihah bagaimana? Nah, Alhamdulillah, jangan nggak ada tawalud, bukan tapi hak sukunnya itu ditunaikan. Alhamdulillah. Jadi betul-betul dimatikan. Harus hati-hati begitu. Caranya bagaimana? Orang tuanya harus solid dahulu. Buka YouTube, buka taksin yang bagus. Kalau sungkan sudah tua manggil ustadz di rumah, nggak apa-apa, buka video-video yang bermanfaat untuk kita. Semoga dengan begitu kita mensikapi dengan benar Al-Quran ini, sehingga Al-Quran ini menjadi pedoman kehidupan kita dan jadi cahaya hidayah untuk kita sekalian. Demikian yang saya sampaikan, kalau mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.